Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Aku Suka di edisi yang ke-11 ini. Masya Allah, tidak terasa bahwa kita telah menunaikan ibadah Siyam Ramadan selama 11 hari. Dan tentunya ini juga memberikan konsekuensi kepada kita untuk mengevaluasi apakah Siyam yang telah kita tunaikan sampai dengan hari ini sudah menghadirkan kenikmatan. Apakah sholat yang telah kita tunaikan khususnya di setiap malam-malam Ramadan telah menghadirkan kehusyuan. Bagaimana qiraah Al-Quran kita, bagaimana tilawah Al-Quran kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amalan-amalan terbaik yang kita bisa lakukan sejak awal Ramadan sampai hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan kita, menyambung materi di pertemuan yang lalu terkait dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks interaksi dengan Al-Quran pada waktu Siyam Ramadan. Kita telah uraikan dari 3 amalan yang umumnya diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hal interaksi dengan Al-Quran, yaitu qiraah. Ini sudah kita selesaikan. Kemudian ada pula yang kedua, tilawah. Ini juga sudah kita tuntaskan. Dan bagi teman-teman yang sekiranya baru bergabung untuk mendalami, mempelajari, memahami apa yang telah kita bahas bersama dalam periode Aku Suka selama Ramadan ini, saya sarankan Anda mereview tayangan kita sebelumnya sehingga memiliki ketersambungan dengan bahasan saat ini, agar tidak menghadirkan waktu yang berkepanjangan bagi kami untuk mengulas kembali. Baik, sekarang tiba bagian yang terakhir. Dan ini yang sangat istimewa yang telah kita sampaikan istilahnya dengan nama tahfidz. Ya, tahfidz Al-Quran. Saya ingin tegaskan dulu kepada kita semua bahwa interaksi dengan Al-Quran dari 3 model ini tentunya memiliki tahapan-tahapan keistimewaan. Ya, turunan-turunan kemuliaan yang tidak sama. Kalau bisa kita katakan ini adalah tahap permulaan qiraat, ini permulaan. Bahkan kalau kita urutkan ke dalam urutan turunnya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka periodenya dimulai dengan periode permulaan dengan kalimat Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ini didapatkan dalam Al-Quran, surah 96 Al-Alaq ayat pertama itu. Iqra, kata perintah dari akar kata qara'a yang sifatnya disebut dengan qira'ah. Jadi sebelum kita mau menggali sesuatu, ini pun dasar pemikiran ilmiah. Tidak mungkin kita bisa menganalisis, memahami sesuatu untuk kemudian kita aktualisasikan isinya dalam kehidupan kalau kita tidak bisa membaca apa yang akan kita kaji itu. Anda ingin menggali, memahami jurnal di media berbahasa Inggris misalnya, sementara kita tidak bisa membacanya, mustahil bisa memahaminya. Jadi kalau dalam konteks kebahasaan secara umum saja dalam kehidupan dunia kita dituntut untuk bisa membaca, maka bagaimana dengan firman Allah yang memberikan solusi dalam kehidupan di 3 alam, dunia, alam kubur, sampai dengan ke akhirat itu. Maka tentunya fase ini mutlak harus kita lalui, membaca dengan turunannya baik dan benar. Setelah kemudian kita bisa membaca, maka jangan sekedar itu menjadi lafaz, ya, yang hanya dibacakan oleh lisan. Walaupun ini dalam konteks Al-Quran karena itu firman Allah dan menjadi ibadah dalam membacanya, tentu melahirkan pahala. Ya, tentu melahirkan pahala. Bahkan seperti kita bahas dalam pertemuan sebelumnya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Setiap yang baca saja, walaupun belum paham, dia baca, setiap huruf dia dapat 10 kebaikan. Seperti kita telah uraikan panjang dan lebar sebelumnya. Bahkan bagi Anda yang baru memulai dan terbata-bata membacanya,
Yatata'ta wa huwa syaqun alaih. Sudah mengeja, terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. Itu diapresiasi lebih. Dalam lisan Nabi disebutkan Allah berkenan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari orang yang sudah lancar. Falahu ajran. Mengapresiasi keinginannya membaca, mengapresiasi bagaimana lisannya berusaha untuk membaca. Sedangkan yang sudah lancar dapat pahala dan ma'asyafratil kiramil bararah. Ukuran benar bacaannya juga diukur dengan perubahan perilakunya. Kata Nabi, kalau orang sudah lancar baca akan didampingi malaikat namanya syafaratil kiramil bararah. Kiram mulia, bararah baik. Jadi malaikat ini bukan sekedar hadir di sampingnya, tapi menjaga ia agar selalu bersikap mulia dan bersifat baik dalam kehidupan. Karena itu sering saya katakan, orang yang rajin baca Al-Quran, rajin menghatamkannya, pasti firman itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa yang membimbing tubuh untuk berubah menjadi baik. Baru baca saja, kalau benar bacanya, rajin bacanya, pasti ada perubahan pada perilaku. Nah, kalau sudah kita dapatkan level ini, sudah lancar bacanya, maka Al-Quran langsung memberikan isyarat, bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita bahas di pertemuan lalu, untuk naik level ke tahap tilawah. Ini tahap menengah. Ya, tahap menengah. Jadi, naik levelnya ke tahap tilawah, tahap bacaan dengan pemahaman, tahap analisis. Dan ini tidak harus kemudian Anda langsung 1 juz, 2 juz, 30 juz. Anda mungkin bisa mulai 10 ayat dulu. Anda bisa mulai 5 ayat dulu. Atau surat-surat pendek dulu. Analisis, dari situ lihat apa kaitannya dengan kehidupan kita, kemudian amalkan dalam hidup kita. Ya, kita bisa keluarkan sesuai passion kita saja. Ya, ini yang pernah disampaikan Nabi SAW dalam pengajaran saat di era beliau kepada para sahabat. Karena memang tujuan Al-Quran saat diturunkan, itu kan jadi pedoman hidup. Ya, pedoman ini kalau cuma dibaca, nggak dipahami dan nggak dipraktekkan, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui manfaat dari pedoman dimaksudkan? Anda beli TV, ada buku pedomannya. Anda baca, tapi nggak Anda pahami, nggak Anda praktekkan, ya tetap saja Anda kesulitan mengoperasikan TV yang dimaksudkan. Maka demikian kehidupan kita yang kompleks. Solusinya ada dalam Al-Quran, disebut hudan. Bahkan saat diturunkan di bulan Ramadan, disebut langsung oleh Allah di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Saya turunkan kata Allah Al-Quran di bulan yang sangat mulia, di bulan Ramadan, bukan sekedar menjadi bacaan. Memang bacaan akan melahirkan pahala yang banyak. Tapi bacaan itu menjadi pintu untuk pemahaman. Ketika Anda pahami, Anda mengerti, kata Allah, di balik bacaan Al-Quran itu ada pedoman kehidupan. Pedoman ini hanya bisa digali, dipahami jika kita menerapkan konsep tilawah, bukan sekedar konsep bacaan biasa. Karena itulah kemudian periode-periode setelah lancar bacaan itu bisa diikuti oleh Nabi SAW, mengikuti petunjuk malaikat Jibril. Maka dengan itulah kemudian beralih, bertransformasi kalimatnya. Allah berfirman, tidak menggunakan kata qira'ah dengan kalimat perintah pertama iqra, tapi kemudian banyak pula redaksinya menggunakan kalimat tilawah, yaitu utslu kata perintahnya. Seperti kemarin telah kita uraikan. Kita beri contoh, setelah bacanya lancar, baik, turun perintah syariat untuk sholat. Bukankah sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada periode Isra Mi'raj itu? Setahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dalam riwayat ada yang menyebutkan kurang lebih mau masuk tahun kedua, antara setahun 2 tahun sebelum hijrah. Artinya apa? Artinya setelah kurang lebih 10-11 tahun dari periode diangkatnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Usia 40 tahun, ya kan? Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kemudian usia 53 tahun, 13 tahun berdakwah di kota Mekah, baru hijrah ke Madinah. Sedangkan Isra Mi'raj terjadi pada usia Nabi 51 tahun masuk ke 52, artinya setelah 11 tahun periode Iqra. Ya? Muncul periode utslu ma uhya ilaika minal kitab. Bayangkan, baca, jangan putus asa. Kalau memang sekarang Anda baru belajar baca, nggak ada masalah. Iqra dulu dengan gunakan metode-metode yang sudah ada, yang semoga Allah berikan pahala kepada yang menyampaikan sampai dengan ke kita. Banyak sekarang. Ya, ada metode qiraati, ada ummi, ada iqra, ada macam-macam. Dan tidak perlu merasa kecil. Dalami itu. Karena Nabi pun memberikan petunjuk demikian. Setelah lancar bacanya, naik level ke sini. Ya.
Perintah sholat diperintahkan oleh Allah, tapi kalimatnya menggunakan utsluh. Sebelum sholat, baca dulu, pahami dulu, lihat pedomannya, analisis supaya engkau paham, mengerti apa yang kau baca dan lakukan dalam sholatmu. Nah, kalau sudah kita masuk ke level ini dan merasakan perbedaannya, saya sering katakan kepada Anda, silahkan rasakan. Bukan sekedar pahala yang kita dapatkan dari sini, tapi akan ada perubahan kepada jiwa. Kekhusyuan. Nikmat, tilawah beda dengan qiraah. Ada kenikmatan, ada ketenangan pada jiwa, ada perasaan yang berbeda. Kalau tak percaya silakan, rasakan sensasinya, akan terasa perbedaannya. Kalau sudah khatam di sini, nyaman kita di sini, maka naik level pada yang ketiga. Dengan kemuliaan yang tidak sama. Dengan pahala yang lebih melimpah. Level apa itu? Tahfidz. Ini puncaknya. Level ketiga, yang menghadirkan Al-Quran bukan sekedar tertuliskan di dalam mushaf, yang tidak setiap saat bisa kita bawa mushafnya. Dalam tidur, mushaf bisa terpisah dengan kita. Saat rapat, mushaf mungkin tidak melekat pada diri kita. Saat Anda para akhwat misalnya ingin belanja pun, ya ke mall atau ke pasar atau kemanapun, belum tentu mushaf dibawa. Tapi Allah menawarkan isi dari mushaf yang berupa firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak kita alihkan dari lembaran-lembaran mushaf ke dalam jiwa kita yang paling dalam, sehingga terbawa oleh kita tidak hanya sekedar kehidupan dunia, sampai wafat, sampai kembali kepada Allah, firman itu akan melekat pada jiwa kita untuk menjadi cahaya yang menerangi alam kubur kita dan memberikan syafaat saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang ingin menerima tawaran ini? Bukan sekadar melimpah pahala, bukan sekadar menghadirkan penjagaan Allah, tapi memberikan kemuliaan sampai datang ke akhirat. Mari kita lihat tawarannya dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kemuliaan-kemuliaan diberikan pada orang-orang bisa menghafalkan Al-Quran dengan level yang ketiga, yaitu tahfidz. Tawaran pertama Allah berikan di Quran surah ke-54 ayat ke-17, ini sering saya ungkapkan, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Tawaran penuh motivasi. Tawaran penuh memberikan optimisme. Kenapa saya katakan optimisme dan motivasi? Karena redaksinya memberikan tawaran yang sangat mudah dan meringankan untuk kita semua, sekaligus memberikan gambaran yang memberikan kita semangat untuk bisa menghafalkannya. Perhatikan kalimatnya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan sungguh kalian jangan ragu. Lam harfut taukid, qad harfut tahqiq. Lam untuk menguatkan, tahqiq menjamin, memastikan. Kalau kita ingin terjemahkan, kata Allah, dan aku jamin, kamu jangan ragu. Aku kuatkan, aku yakinkan, jangan pernah ragu sedikit pun. Yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan, aku telah jadikan ringan, mudah kata Allah, Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, untuk dihafalkan. Ya, fahal mim muddakir, maka adakah di antara Anda, hei hamba-hambaku, kalau aku sudah mudahkan, kamu jangan ragu, adakah di antara kalian yang mau menghafalkannya, yang mau mengingatnya, yang ingin naik status ke status yang tinggi ini? Saking mudahnya bahkan dijamin oleh Allah, tidak ada sekat di dalamnya. Melampaui sekat-sekat sosial, sekat-sekat usia, sekat-sekat keadaan. Maaf, anak kecil, orang dewasa, tua, muda, lelaki, perempuan bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan yang paling dahsyat, yang melihat bisa, mungkin wajar. Yang matanya Allah tutup supaya tidak bisa melihat maksiat dalam kehidupannya. Kata orang dia buta, tapi kami mengatakan ditutup pandangan supaya tak melihat maksiat. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghafal Al-Quran. Bahkan anaknya kecil, balik pun belum, mata belum melihat. Allahu Akbar, hafal Al-Quran. Ada yang divonis lumpuh otak, hafal Al-Quran. Jadi Anda bisa bayangkan, anak kecil, maaf, bisa hafal Al-Quran. Maka Anda yang pernah kecil, pasti bisa. Ya, silakan cek. Anak kecil, hafal Al-Quran. Maka Anda yang pernah kecil, pasti bisa. Apalagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sampai sekarang. Ya, mohon maaf, anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun hafal Al-Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Anda kemana saja?
Dan Anda ingin mengatakan ingin mendapatkan surga Firdaus, ingin bersama Nabi, ingin mendapat derajat paling tinggi. Pertanyaan saya, bekal Anda apa? Di dunia saja Anda ingin mendapatkan status terhormat. Bukankah Anda harus berusaha dengan maksimal? Anda sekolah dulu sampai puluhan tahun. Anda belajar, ikut pelatihan, ikut training. Supaya apa? Hanya sekedar mendapatkan status dunia. Yang saat wafat hilang semua status itu. Diganti dengan satu kalimat saja. Satu kalimat. Apa kalimat itu? Allah yarham. Almarhum. Lihat. Profesor, dokter, ya, master, sama saja. S1, S2, S3. Kalau profesor itu gelar bukan yang dicari, tapi pemberian dari institusi pendidikan. Ya, tingkat pengajaran tertinggi, profesor. Tingkat pendidikan tertinggi, dokter. S1, S2, S3. Sebelumnya SD, S semua tuh. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Mau berapa S Anda dapatkan? Tapi sampai ke ujung gelar pun, begitu selesai waktunya pulang, hilang semua gelar itu. Tidak pernah ada dituliskan kemudian di papan nisannya. SD, S1, S2, S3, S4. Tidak akan ditemukan. Almarhum, selesai. Anda bekerja, ikut training, sampai kaya luar biasa. Apa yang Anda hasilkan? Uang banyak, wafat Anda bawa? Tidak. Tapi ini, kita akan bawa sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status yang paling terhormat. Karena itu, ketika Allah menawarkan ini, Allah berikan motivasi lebih kepada kita. Apa kelebihan menghafal Al-Quran dibandingkan sekedar baca dan tilawah? Allah langsung turunkan ayat di Quran, surah ke-35, Fatir. Ayat 32 sampai 33. Perhatikan kalimatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Buka Quran surah 35, Fatir, ayat 32. Paling kiri agak ke atas sedikit di mushaf. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan pusaka di antara hamba-hamba kami yang kami pilih. Allahu Akbar. Kata Allah, ada hamba Allah spesial yang dipilih langsung oleh Allah, yang mendapat warisan Al-Quran. Anda dapat warisan dunia, dikejar-kejar, diperebutkan, ingin sekali. Bahkan ada yang berselisih, ada yang macam-macam. Ini Allah berikan warisan. Ya, warisan itu dalam konteks pemahaman bahasa sesuatu yang sangat berharga. Ya, awas, jangan salah mengerti. Karena Allah itu hayyun la yamut. Ya, Allah selalu hidup, tidak pernah wafat. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kita hidup, dihidupkan oleh Allah dan wafat. Jadi kalau dalam konteks warisan dunia, pemberian untuk kita teruskan, yang tidak akan juga dibawa untuk pulang. Tapi dalam konteks asalnya, warisan sesuatu yang sangat berharga. Allah punya sesuatu yang sangat berharga, ingin dianugerahkan kepada hamba-hamba terpilihnya. Allahu Akbar, terpilih. Siapa mereka? Faminhum muqtasid, faminhum zalimun li nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya, Allah sampaikan, ada yang diberikan itu kemudian jadi zalim, ada yang tengah-tengah, tapi ada yang jadi orang baik. Dan terakhir ditutup dengan kalimat, itulah satu pemberian keutamaan yang sangat agung. Jadi orang yang mendapatkan anugerah Al-Quran, pertama, dia menjadi hamba yang terpilih. Allahu Akbar. Yang kedua, dia mendapatkan anugerah teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Anugerah terindah yang pernah dimiliki. Anugerah teragung yang pernah dipunyai. Belum selesai ayatnya. Teruskan ke ayat 33-nya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, dan orang-orang ini, penghafal Quran, ahli Quran ini, yang mampu memelihara Qurannya, menjaga menjadi baik, Allah akan berikan hadiah. Masuknya nanti ke surga Aden. Ya, yuhallawna fiha min asawir. Nanti nggak masuk biasa, dihiasi dulu dengan pakaian-pakaian indah. Pakai gelang-gelang emas. Ya, min dhahabi wa lu'lu'a. Kemudian ada permata-permata berkilauan. Pakai gelang emas, pakai permata berkilauan, pakai jubah. Bahkan di hadis At-Tirmidzi itu disebutkan, Qur'annya menyampaikan kepada Allah, Allahumma halli, ya Allah, tolong hiasi orang ini. Ya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan di atas kepalanya mahkota kehormatan, dipakaikan di bajunya jubah kehormatan. Dan yang paling dahsyat, kalau orang ini hafal Quran dan dimotivasi orang tuanya, dimotivasi pasangan hidupnya, kalau suami dari istri, istri dari suami, ya, di keluarganya disiapkan satu ini, diikuti oleh yang lain, yang jadi walaupun cuma satu, maka orang ini
berpeluang menjadi pemimpin keluarganya yang dengan izin Allah bisa memberikan syafaat dengan Qur'annya pada anggota-anggota keluarganya. Dia bisa gandeng ibu yang telah melahirkannya, ayah yang telah merawatnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, sampai keturunan ke belakang sepanjang mereka beriman beramal saleh. Dipimpin oleh orang ini masuk ke surga dan disambut oleh semua malaikat di pinggir surga. Ketika melewati setiap surga, disambut malaikat dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Dengan kalimat yang sama. Di Fatir ayat 33, pembukanya sama dengan Quran surah ke-13. Ayat 23 sampai 24. Di sini jannatu adin yadkhulunaha, di sini jannatu adin yadkhulunaha. Hanya ini spesifik memberikan kisahnya. Ada orang-orang yang masuk surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim, dia gandeng bapak-bapaknya, ibunya yang saleh. Wa azwajihim, pasangannya, suami gandeng istri, istri gandeng suami. Ya, wa dzurriyyatihim, anak keturunan di belakang. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat menyambut di setiap pintu surga. Menyambut mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Mengucapkan selamat, selamat kamu sabar. Saat orang lain sibuk baca berita online yang tidak jelas, saat orang lain sibuk dengan permainan yang tidak jelas, orang ini fokus sabar menghafal Quran, sabar dengan lelahnya, sabar dengan penatnya, sabar dengan kadang-kadang cacian orang-orang, sabar dengan banyaknya ujian. Dia sabar sampai dia wafat sebagai status ahli Al-Quran. Walaupun ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 15 juz, ada yang hafal 10 juz, tapi dia konsisten menghafal sampai dia wafat. Walaupun sehari satu ayat, sehari satu halaman, wafat dia diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan kalimat penyambut oleh malaikat. Selamat karena Anda sabar saat di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Maka silakan nikmati tempat tinggal yang penuh sensasi yang tidak pernah dirasakan dan dihuni oleh orang-orang sebelumnya, oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Status ketiga, tahfidz. Maka dari itu, siapa di antara kita yang berkeinginan untuk masuk dalam golongan ini yang dimuliakan? Bahkan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji golongan ini sampai dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan bahkan Imam Muslim dalam kedua kitab sahihnya. Dalam 3 riwayat utama, pertama sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian ini di Al-Bukhari nomor hadis 73, di Imam Muslim nomor hadis 816. Kemudian ada redaksi kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 20.026, 2056. Kemudian yang terakhir riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Masyaallah, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 2055. Kalau nomornya berbeda karena cetakan yang tidak sama, seperti kemarin yang saya sampaikan rumusnya, cukup Anda lihat rawinya, lihat redaksi hadisnya, Anda akan temukan kalimatnya. Baik. Nabi memuji, bahkan dalam riwayat Umar bin Khattab langsung mengatakan, la hasada illa fitnatan. Tidak boleh kita iri hati, tidak boleh kita dengki. Dengki dilarang, iri hati tidak boleh. Illa fitnatan. Kecuali kalau ada dua golongan ini, boleh kita merasa iri. Dan irinya tidak disebut dengan dengki, hasad, hekdun, tapi diistilahkan dengan ghibtah. Iri hati yang positif yang harus kita miliki. Siapa dari golongan ini? Rajulun atahullahu al-Qur'ana. Ya, ada yang riwayatnya Abu Hurairah, rajulun allamahullahu al-Qur'an. Dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud, rajulun atahullahu al-hikmah. Disebut diajarkan oleh Allah, disebut diberi hikmah, intinya diberikan Al-Qur'an karena mampu berusaha menghafalkannya. Dan dia yaqumu bihi ana al-lail wa annaha an-nahar. Dan dia mampu mempraktekkan Quran itu minimal dia baca dalam salatnya setiap siang dan malam. Kita mesti iri pada penghafal Quran karena status yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh bangga dengan kekayaan yang Anda miliki sekarang. Dengan kedudukan yang Anda duga bisa menjadikan diri Anda hebat dalam pandangan manusia. Tapi jangan pernah celah orang-orang yang mungkin ada di desa. Orang-orang yang terlihat mungkin sebagai pekerja keras. Orang-orang yang mungkin direndahkan oleh sebagian orang. Karena boleh jadi mereka sudah hafal Quran dengan setiap riwayatnya yang mampu kita banggakan dan kita mesti iri pada diri mereka. Mari menjadi bagian dari itu.
silahkan Anda ikuti tayangan kami yang lain yang memberikan gambaran tentang cara menghafal Quran dan mudah-mudahan memberikan kemudahan, fasilitas terbaik dan mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.